Di siang hari, suasana dalam keraton. Singgasana raja kelihatan kosong. Dayang-dayang kerajaan tampak berdiri pada kiri kanan kursi kerajaan. Penasihat raja, perdana menteri, panglima, dan khadam sedang bersiap-siap di tempat atau di kursinya masing-masing, menunggu kedatangan baginda raja. Kemudian dengan mendapat penghormatan dari personal kerajaan, raja pun duduk di kursinya. Lalu raja berucap, "Apa kabar ya wajar menteri bete sekalian?" "Baik-baik saja ya tuanku." "Nah, dengarkanlah bete bersabda perih. Wahai wajar menteri bete sekalian, adapun maksud bete datang kemari ingin menanyakan bete empunya negeri. Apakah ramai ataupun sunyi? Cobalah mamanda jelaskan, supaya senang bete empunya hati di dalam hati." "Ampun tuanku beribu ampun. Adapun tuanku bertanya perihal tuanku empunya negeri, dapatlah hamba jelaskan." "Harap diampun tuanku beribu ampun. Adapun tuanku bertanya tentang perihal tuanku empunya negeri, ramai-ramai saja ya tuanku." "Terima kasih penasihat." "Ampun tuanku beribu ampun. Jika tersilap hamba berucap, mohon maafkan. Kalau tak salah hamba melihat tuanku seakan-akan sedang gelisah dan resah." "Benar tuanku. Firasat hamba pun mengatakan demikian. Berterus teranglah tuanku. Kalau memang ada sesuatu yang mengganggu ketenangan paduka, ibarat benang yang kusut, kalau bersama-sama kita pintal, niscaya akan bertemu ujung dan pangkalnya. Ampun tuanku." "Ya, benar. Bete seperti dihadapkan dengan buah simalakama, dan seolah-olah martabat bete runtuh karenanya. Ini pula lah yang menimbulkan malapetaka bagi bete. Ampun paduka yang mulia. Sungguh hamba tidak mengerti dengan tutur kata yang paduka ucapkan." Menepak air di dulang, terpercik muka sendiri. Arang terconteng di muka bete. Putri bete, anak satu-satunya sanjungan jiwa, belahan nyawa. Konon ia hamil, lalu melahirkan seorang anak perempuan. Hanya karena memakan seruas tebu yang ditebang dari rumpunnya. Bete tidak percaya. Ini adalah sesuatu yang aneh." "Ampun paduka yang mulia. Kadangkala sesuatu yang aneh biasanya manfaat. Manfaat berarti rahmat. Rahmat adalah sesuatu yang gaib. Setiap yang gaib bermuara dari kebesaran Tuhan. Maka seorang ahli sejarah, tak seorang ahli fikir pun yang mampu menantang kebesaran Tuhan." "Ampun tuanku paduka yang mulia. Bukankah sudah tersurat di dalam kitab bahwa Tuhan itu ada di mana-mana, dan Tuhan tetap besar dengan kekuasaannya, bahwa alam, bumi, langit, dan laut adalah ciptaan Tuhan semata-mata. Hanya untuk itulah kita dilahirkan." Putri raja datang dengan anggun. Ia bersimpuh sembah di hadapan raja. "Ampun ayahanda beribu ampun. Ananda datang menghadap. Bunuhlah Ananda sekarang juga. Itu jalan yang terbaik menurut Ananda. Daripada Ananda tersiksa seperti ini, ayahanda tetap tidak yakin dengan pengakuan Ananda." "Putriku, langit dan bumi boleh saja runtuh, tetapi harkat dan martabat bete. Bete dipilih menjadi raja di negeri ini guna melindungi rakyat, merambah semak belukar menjadi kota,
Kota yang gersang menjadi cemerlang, dari yang gelap menjadi terang. Sementara beta asik berjuang bersama rakyat, ternyata engkau, putri kandung beta, bukan menabur benih di ladang, malah sebaliknya, melahirkan seorang anak tanpa ayah dari rahimmu. Sungguh mati ayahanda. Hal seperti ini tidak pernah Ananda lakukan. Tidak sejelek itu sikap Ananda. Apalah artinya hidup kalau hanya mengikuti bayang-bayang yang tidak berujung. Darah ayahanda yang mengalir di dalam tubuh Ananda ini telah berkumpul, bersimpul suatu tekad. Jika hidup tanpa pengabdian, lebih baik Ananda mati di ujung keris. Raja bangkit dari duduknya. Dengan sikap sangat marah ia mendekati putrinya. Sedangkan personal yang ada di istana tertunduk diam. Sebentar-sebentar mereka bertatapan satu sama lain. Namun penasihat kerajaan segera bangkit dari duduknya, lalu ia berkata, "Paduka yang mulia, hamba adalah penasihat di keraton ini. Apakah tutur kata hamba masih mendapat tempat di hati yang mulia raja?" "Bicaralah penasihat. Kita memang tak obahnya menjernihkan air yang keruh. Berapapun rumitnya permasalahan, bila diatasi dengan cara musyawarah dan mufakat, itu adalah jalan keluar yang paling tepat." "Hamba mengerti dengan perasaan tuanku. Raja yang arif, raja yang disembah. Seluruh rakyat di negeri ini mengeluh-elukan tentang keberhasilan tuanku. Rakyat hidup dalam damai, aman dan tenteram. Di mana-mana rakyat dengan ikhlas sibuk bercucuran keringat, bersemangat membangun negeri ini. Lalu pantaskah apabila tuanku sendiri sibuk dengan permasalahan putri tuanku yang tidak menentu ujung dan pangkalnya?" "Penasihat, kemana arah pembicaraan tuan?" "Tidak kemana-mana. Hanya mengelak dari arah yang bengkok, hamba bawa ke arah yang mulus dan lurus. Karena tuanku sedang berada pada dua persimpangan." "Apa maksud penasihat?" "Selaku pemimpin, sebagai penguasa, tentunya paduka yakin dengan kekuasaan Tuhan. Itu adalah modal dasar dalam kepemimpinan beta. Bukankah kita tidak pernah mengenal sesuatu yang aneh kalau kita betul-betul yakin dengan kekuasaan Tuhan? Apakah benar demikian?" "Ya, benar." "Berarti benar bahwa cucu tuanku lahir hanya karena ibunya memakan seruas tebu dari rumpun tebu. Sebab dengan maha kuasanya Tuhan cukup berkata, jadilah, maka akan terciptalah apa yang ia kehendaki. Manusia mana yang berhak membantah? 17 tahun sudah beta bergelut dengan tanda tanya yang teramat dalam. Sama seperti usia cucuku sekarang." Panglima, bicaralah. Usah berpijak di dahan yang lapuk. Jangan pula berlindung pada daun yang kering. Ibarat segelas air di tangan Panglima, reguklah sepuasnya. Jangan Panglima banyak berkumur, sehingga hanya seteguk air yang Panglima nikmati." Semua yang hadir dalam keheningan. Mereka saling menatap. Ada yang berbisik-bisik, ingin tahu apa yang akan diucap Panglima. Panglima sejak tadi penuh ketenangan, gagah, berwibawa. Lalu ia berucap, "Ampunkan hamba paduka yang mulia. Menurut kata orang-orang tua, asam di gunung, garam di laut. Ketemunya di belanga. Sedangkan perkawinan putri tuanku tak menentu ujung. Entah kemana asam, kemana pula garamnya. Belanga sumbing pun tak kunjung jua. Ampunkan hamba paduka yang mulia. Sebagaimana sabda penasihat, ini semua hanya karena kekuasaan Tuhan sematalah membuat gelap menjadi terang. Ahli nujum istana
orang-orang cerdik pandai, sepaham, senada dalam menyibak tabir rahasia. Tapi pada waktu itu batin Baginda masih tetap berkata lain, curiga dan tidak percaya. Panglima, jangan banyak basa-basi. Kata-kata Panglima membuat telinga beta berdesing, menembus sampai ke ulu hati. Hamba tidak banyak basa-basi, Paduka Yang Mulia. Di mata hamba, putri tuanku adalah seorang Sri Kandi. Sri Kandi bagi rakyat, bagi negerinya. Tidaklah tuanku lihat di hadapan mata tuanku sendiri, kepahlawanan itu telah ia tunjukkan. Hanya tuanku saja yang kurang jeli menilainya. Apa maksud Panglima? Maksud hamba, putri tuanku telah berhasil melentur dan membentuk sikap dan watak anaknya. Cucu tuanku, Putri Serwas Tebu. Persis tuanku, putri tuanku memang cukup bijaksana. Ia pandai memilih dan memilah cara apa yang pantas dalam memberikan dorongan, membangkitkan semangat, tekad dan kemampuan sedini mungkin pada jiwa anaknya. Raja kelihatan seperti memikirkan sesuatu. Sebentar-sebentar ia bergerak beberapa langkah ke sana kemari. Kemudian ia menatap di kejauhan. Sedangkan putrinya dengan wajah penuh harap mendekati raja seraya berucap, anak itu sekarang sudah berusia 17 tahun. Dan selama ini pula Paduka tidak pernah mencurahkan kasih sayang kepadanya. Bahkan kasih sayang itu Baginda robah menjadi kebencian. Mereka semua hanyut dalam kebisuan, sedih, haru. Sementara raja pada rona wajahnya tampak seperti seseorang yang dilanda penyesalan.